teachers, allow me to introduce myself. My name is Yuni Ervi Antari. I am an English teacher at SMA Negeri 1 Batanghari, and I am also a student of professional teacher education at Jambi University, year of 2022-2023, category 1, batch 2. Today, on Thursday, 13 June 2023, I will take my learning practice video as one of the requirements to fulfill or to complete my education at professional teacher education. This video will be taken at SMA Negeri 1 Batanghari on grade 11 Science 2. My learning material will be active and passive voice. My learning method is problem-based learning with scientific approach and using a team tournament game technique, and my learning objective in this video is making passive and active sentences in simple present tense. Okay, hope this video will enrich other teacher source in finding new innovation for teaching their student. Enjoy the video and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today, by the way? I'm good. Okay. What's my condition today? Tanya kabar ibu hari ini? Good, thank you. Good, thank you. Okay then. Before we start our lesson, it will be better if we started by praying. Kita berdoa dulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Lucky. Oke, Lucky. Dalam hati saja ya. Yuk, please Lucky. Would you please pray on? Thank you, Lucky. Lucky forget. Okay, thank you, Lucky. Now, okay, this will be our second meeting about an active and passive voice. Masih ingat materi kita yang minggu lalu tentang kalimat pasif dan aktif? Masih ingat ya? Apa yang kamu ingat? Sekelumit yang kamu ingat, a little bit which you remember about an active and passive voice. Randy. Apa? Aktif subjeknya di depan. Kalimat aktif, subjeknya di depan. Good. Dan and if it is in pasif, dan kalau dalam kalimat pasif, Subjeknya, objeknya. apa yang pindah ke depan? Objeknya. Good. Okay. Today we are going to continue about what we have learned about active and passive voice. Masih kita lanjutkan tentang apa itu kalimat aktif dan pasif. Look at the screen. Perhatikan di screen. I will show you the screen. Wait a minute. Tunggu sebentar. Here is the screen. Okay, today we are going to still learning about active and passive voice, but in a simple present tense. Ingat apa itu simple present? Paham? Masih ingat gak konsepnya? Simple present digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang kapan terjadinya? Saat yang juga berlangsung. Nah, sekarang ya, bukan yang sedang berlangsung, yang terjadi sekarang. Okay. What is the advantages or the benefit of learning active and passive voice? Apa sih manfaatnya mempelajari kalimat aktif dan pasif? Kan? Secara garis besar ada dua hal yang bisa kamu ambil manfaatnya saat kamu kita mempelajari kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, it will help you making scientific writing. Ini akan membantu kamu saat nanti kamu membuat scientific writing. Apa sih scientific writing ini? Karya ilmiah. Jadi kalimat pasif ini ya sering digunakan untuk artikel-artikel atau tulisan-tulisan dalam bentuk karya ilmiah. Apa saja contohnya karya ilmiah? Apa yang termasuk ke dalam scientific writing? Apa yang termasuk ke dalam tulisan karya ilmiah? Pernah buat makalah? Pernah. Kan setiap saat guru kamu meminta kamu untuk membuat karya ilmiah. Biasanya karya ilmiah language teacher ya atau kaidah kebahasaannya menggunakan passive and active. Yang kedua, it will enrich your idea in making sentences. Ini
memperkaya ide kamu dalam membuat kalimat. Membuat kalimat kan biasanya selalu menggunakan kalimat aktif ya. Ternyata ada loh jenisnya kalimat pasif. Maka kamu bisa memperkaya ide kamu dengan menggunakan kalimat pasif ini. Oke. Our learning objective today, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, making active and passive sentences in simple present form, membuat kalimat aktif dan pasif dalam bentuk simple present. Our last meeting, di pertemuan kita yang terakhir, kita menganalisa, ya kan, we analyze what is being analyzed. Apa yang dianalisa? Social function, generic structure, and then language research. And today we are going to make. Okay, thank you. Ya, ini kegiatan inti tahap pertama. Before we continue our activity in making an active and passive voice, let's review a little bit. Mari kita review sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu untuk semakin memperdalam pemahaman kamu. Ingat-ingat bahwa fungsi sosial, the social function of an active and passive voice is menyatakan atau menanyakan sebuah tindakan tanpa perlu tahu siapa pelakunya. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita ingin membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif, berarti kita apa ini? Kita apa ini? Kita ubah tentang apanya? Subjek dan objek. Berarti kalau kalimat pasif merupakan jenis kalimat yang lebih menekankan pada si objek atau subjek? Pada si objek. Kalau kalimat aktif menekankan pada si subjek. Okay, then we have know that the generic structure atau cara membuatnya, susunannya. Kalimat pasif itu diawali, kalau kalimat aktif tuh diawali dengan apa? Subjek, dan then followed by, diikuti oleh verb, dan objek. Sedangkan kalimat passive voice kan didahului dengan objek, But remember, the verb in passive voice would be so much different in active voice. Subjek atau verb, antara kalimat pasif dengan aktif akan jauh berbeda nantinya. Okay, now take a look the example. Coba lihat contohnya. Which one is the active voice? The first or the second? The active one, the first or the second? First. And the second, it must be in passive. She believed that. And that is the active, and then we change it into passive voice. We put the object, kita letakkan objeknya di depan. Dan saat kita letakkan di depan, berubah menjadi objek, maka berubah bunyi menjadi be. Take a look, perhatikan. We have to be. Kita punya to be. To be untuk simple present, how many? Ada berapa to be untuk simple present by the way? What are they? Is MR. We followed by to be and then followed by the past participle, kata kerja bentuk ketiga, followed by the object. They are believed by her. Sampai sini paham bagaimana cara membuat kalimat aktif dan pasif ya? It's so much easier. Gampang kan? Mudah kan? Nah, thank you. This is the language teacher. Ini kaidah kebahasaannya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bagaimana cara mengkonstruk, bagaimana cara membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Lihat tuh, ya. Sesudah objek kita tambahkan atau kita ikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Nah, what we have done last week, apalagi yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya? We have learned about three things. Kita belajar tentang 3 hal minggu lalu, ya kan? Apa saja tadi? English teacher, thank you. Okay. Before we continue to doing our activity, okay, take a look these videos.
about the passive and active voice, listen to the video very carefully. At the end of the video, I will ask you about the active and passive voice or sentences in that video. Okay? Okay. Take a look at the video, please. You have seen the video, you have heard the song. Do you still remember about active and passive voice that we have learned last week? Masih ingat nggak materi aktif dan pasif yang kita belajar minggu lalu? Oke, masih ingat ya? Good. Okay. You have listened the video. How many? Do we have any active or passive sentences in that video, in that song? Kita punya? Kalian menemukan kalimat aktif atau pasifnya? How many of them? Ada berapa kalimat pasifnya? Ada berapa kalimat aktifnya? 9 pasif, 9 aktif. Okay. Give me the sentences. Kasih tahu ke ibu, sampaikan ke ibu contoh dari kalimat aktif yang kalian dapatkan di lagu tersebut. In that song. Anyone? Siapa? Okay, please. Ayas. Am I right? Ayas? Salwa. Sorry. Salwa. Ya, silakan Salwa. They play the drum. Okay, they play the drum. Aktif ya. And then the passive one. Yang pasif. Iya. The drum are played by him. The drum are played by him. Okay. Can you see the difference? Bisa tahu bedanya antara aktif dan pasif ya? Oke, and then once again, satu lagi. Once more. Untuk aktif atau pasif? Up to you, terserah. Oke. Aktif. She sings songs. She sings the songs. Good. Aktif ya. Pasif. She sings the song. Farel. The song is sung by her. Okay, the song is sung by her. Oke, tambah lagi perbedaannya antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, and then bagaimana? How do we construct, membuat atau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Tadi sudah diberi contoh kan? Temannya sudah memberi contoh. Salwa aktif tadi, Lila pasifnya, Lucky aktif, terus Farel mengubah ke pasif. Nah, bagaimana kita mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Anyway, anyone? Isti, please. Kalau untuk mengubah menjadi pasif itu objeknya di depan. Kalau aktif itu subjeknya di depan. Subjeknya di depan. Kalau aktif, apa yang di depan? Subjek. Kalau pasif, apa yang di depan? Subjek. Berarti kita apa nih? Kita putar. Good, pintar. Paham ya? Sampai sini berarti masih ingat yang minggu lalu masih ingat ya kan? Okay, now. Thank you for the very smart answer. Terima kasih untuk jawaban yang cerdas ya. Masih ingat ternyata. Very proud of you. Bangga sekali dengan kalian. Okay, now, hari ini today we are going to continue about our material, which is lesson material, which is active and passive voice. Last week we have analyzed about the generic structure, social function, and language feature of an active and passive voice. Now, our learning objective for today is making active and passive sentences, membuat kalimat pasif dan kalimat aktif dalam bentuk simple present. Minggu lalu sudah menganalisis, berarti hari ini kita membuat. Okay. Before that, sebelum itu kita review sejenak, kita review sebentar tentang apa yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu, last week, we have learned about the social function of an active and passive voice. Social function ya, atau fungsinya adalah untuk menyatakan Atau menanyakan kegiatan tanpa mengetahui subjek. tanpa mengetahui pelaku atau subjek. Good. Now, we also have learned about the generic structure. Kita juga sudah mempelajari struktur teksnya. Tadi sudah dijelaskan sama Isti bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau kalimat aktif didahului oleh subjek. Kalau kalimat pasif, apa yang kita pindahkan? Objek. Objek dari kalimat aktif kita pindahkan ke depan menjadi objek dari kalimat pasif. Okay, thank you. Here is the examples. In examples here, she believes them. Siapa subjeknya? Apa subjeknya? She. Apa objeknya? Itu kalimat aktif atau pasif? Aktif. And then kita ubah menjadi pasif. Apa yang kita pindahkan? What we have moved. Apa yang kita pindahkan ke depan? Subjek. Objek. Pindah ke depan. Ubah bunyi menjadi
apa? Be. Kata kerjanya kita ubah menjadi bentuk ketiga. Good, thank you. Now, I will invite you. Ibu akan membagi kamu dan mendudukan kamu dalam beberapa kelompok, ya. Kelompoknya kita samakan dengan kelompok untuk aktif dan pasif yang minggu lalu. Still remember your group? Masih ingat kelompoknya? Oke, move to your group. Silakan bergerak ke grup masing-masing, ya. Sit in your group. Silakan duduk di dalam grup masing-masing. Tam ini nak. Ibu cari. Ini tuh pointing finger ya. Ibu jadi telunjuk. Oke, show me. Ya, arahkan ke depan. Oke. Spin it. Putarkan sesuai dengan instruksi ibu. Along with your hand. Oke. Spin it slow, putar lambat-lambat, putar lambat-lambat. Make it faster, lebih cepat lagi. Faster, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Show me your nose. Okay, good. Once again. Spin it slowly, 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 slowly. Make it faster, faster, more. Show me your foot. Foot. Show me your foot. Show me your foot. Okay, thank you. Please, ya, duduk kembali. Thank you. Okay, you have sit in your group. Now, before we going to our next activity, we are going to play a game. Kita main game dulu, okay? Look at here. Game-nya, the game is you have to arrange the jumble word, ya, kata acak, and then you arrange into a good passive sentences, harus disusun menjadi sebuah kalimat pasif yang baik. How to play it? Bagaimana memainkannya? Please choose one of your group mate. Pilih salah satu teman sekelompok kamu to come in front, untuk maju ke depan, ya. To be the magic finger, ya, untuk menjadi jari ajaib. And what should the other members do? Dan anggota yang lain di mana? You navigate your friends. Kamu mengarahkan, menavigasi teman kamu untuk menyusun kata yang diacak ini. Got it? Paham? Can we start? Bisa kita mulai? Kita mulai dari kelompok. We start from kelompok. Oke, yang tepat di depan ibu saja. Kelompok Luki. Ini kelompok kita kelompok satu ya. Kemarin ya. Oke, Luki. Siapa yang disuruh maju ke depan? Salwa. Oke, Salwa. The floor is yours. Kita mulai. Oke. Oke, yuk. Silakan. Kelompoknya yang lain, silakan anggota yang lain, silakan dinavigasi apa yang harus dipindahkan. Like that. Oke, nah, cukup? Yakin? Kelompok satu? Oke, benar nggak? Benar tidak? Ya, ya. The film starting to manage by her. Kausin, the film is the object, and then to be past participle object. Oke, good. Thank you. Move to other groups. Kita pindah ke kelompok berikutnya. Kelompok Lila, ayo. Siapa? Nana. Please. Silakan. I am told by the advertisement on TV this morning. Good. Nah, berarti selama ini ya ternyata kalau membuat kalimat passive voice tidak harus objeknya berupa benda. Ternyata subjek juga bisa berubah menjadi objek dalam sebuah kalimat pasif, kan? Itu buktinya, ya kan? Baik. Yuk. Do you see any wrong in that sentence? Perasaan yang salah nggak di kalimat itu? Yes. Why don't you say it? Kenapa nggak ngomong? Apa yang salah? Adanya kelebihan. Tuh, jadi bingung sendiri gimana ya?
end of our game. Okay, you have played the game. Kamu sudah memainkan gamenya. You did well, ya, dilakukan dengan baik. Kamu tahu ada yang salah, kamu tahu susunannya seperti apa. Now, it's time to work your worksheet. Ini waktunya kamu mengerjakan RKPD. You have know, kamu sudah tahu apa itu active dan passive voice, how to construct it. Now it's time for you to make active and passive sentences. Okay. Now, take a look at the pictures. We have how many? Punya berapa gambar kita? 10. Ya, 10 pictures. Okay, your job is, what you have to do is, apa yang harus kamu lakukan adalah in your group. Ya, in your group please make sentences. Ya, for each pictures dari setiap gambar yang ada di LKPD itu, ya, buat dalam bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif, tetapi dalam bentuk simple present. Ya, for example, picture number 1. What is the girl do? Apa yang dilakukan dari situ? Dari sini lagi ngapain? Sweep the floor. Okay, how do we make it into active sentence? Bagaimana kita membagi dalam kalimat aktif? She sweep the floor. The girl sweep the floor. Nggak harus the floor ya. Oke. Nah, terus itu aktif. Kita ubah menjadi pasif. Gimana? The floor is swept by girl atau by her. Oke, got it. Paham? Oke, now do it in your group. Kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Silahkan didiskusikan. At the end of your work, di akhir kerja kamu nanti, you have to present. Kamu harus mempresentasikan apa yang sudah kamu kerjakan di dalam grup masing-masing. Oke, please. Yo, discuss on your group. What you do? Oke. Farel, subjeknya Farel. Kalau Farel sendirian ini harus dulu ya. Kalau Farel sendirian berarti wordnya kita kasih apa? Farel, yes, Farel, right? Dekat atau enggak? Oke, kalau kita ubah menjadi kalimat fisik, jadi orang itu dekat. Tadi belakang ada ya, kalau menjadi subjek dekat. Jadi itu pasti ada kalimat pasif, nya berubah dengan the, berarti the is kuning nggak kedua, bentuk pertama drive, bentuk kedua ngomongnya saya car is driven by ya, oke, apa kata kerja verbnya? Paling mengejar terus atau menang bola? Kejar. Let me start from the active first. Kita mulai dari kalimat aktif dulu ya. Cuma yang ini yang mengejar itu siapa? Jadi chooses the bus. Oke, kalau kita ubah menjadi pasif. How do you active? Gimana? Have you finished your work? Sudah selesai membuat kalimatnya? When you have finished, if you have finished with your work, now it's time for you to present your work. Saatnya kamu menampilkan hasil diskusi kamu membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. Ready? Siap? Oke. Let's start from the group 1. Kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya I, kelompoknya
gambar yang telah ditampilkan tadi. Do you need any marker? Butuh marker? I think To write down your sentences untuk menuliskan kalimat kelompok kalian? Okay, please. Feel free to use the marker. Silakan. Okay, take a look here. Perhatikan ke depan. Ini dari kelompok 1. Okay, Lucky, would you like to elaborate us? Bisa nggak menjelaskan kepada kami perubahan antara kalimat aktif dan kalimat pasif pada nomor 1? Bagaimana cara mengubahnya? How do you change it? jadi di sini yang kayak dari kata pertama aktifnya itu they hike the mountain, di mana they ini adalah subjek dari mereka yang mendaki gunung tadi. Nah, kalimat pasifnya itu kita ubah jadi gunungnya kita pindahkan ke depan, itu objeknya tadi. The mountain is hiked by them, jadi subjek yang di depan tadi kita pindah ke belakang agar menjadi kalimat pasif. Thank you. Take a look. Coba perhatikan yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Is it okay? Oke, take a look. Perhatikan baik-baik. Ada nggak yang salah? Ada yang salah? Di antara 3 kalimat atau 6 ya, 6 kalimat aktif, 6 sentences of active and passive. Is it okay? Number 3. What number? Number 3. Okay. Oh, sampai number 3. Ada yang salah di kalimat 3? Tidak pakai verb. Oke, I see. Oke. Which one? Bagian mananya kah yang salah? Green. Oke. Harusnya menjadi it should be brown, karena semua kalimat pasif menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke, thank you. Can you bisa digunakan sekaligus sekalian? Thank you. Oke, thank you. Nomor 1. Thank you. Our group, kita lanjutkan kelompok yang lain. Oke, kelompok 2, group 2 please. Ya, present your work. Silakan menampilkan hasil diskusinya. Nomor aktif dan pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami akan menjelaskan tentang aktif dan pasif. The first kali pertama adalah he kicked the ball. He is the subject and the ball is the object. So kalau kita mau ubah ke pasif, kita pindahkan objeknya ke depan, jadi the ball is kicked by him. Oke, kita look. Perhatikan kalimat dari kelompok 2. Ya, sudah oke? Atau masih ada yang perlu digunakan? Tidak tepatkah? Bagaimana? Ada yang tidak tepat. Kalimat yang mana? Which sentences? Yang mana nih? Oh, he kicked the ball. It should be harusnya di kata kerja di kalimat pertama itu bentuk berapa aktifnya? 1 kan harusnya, tapi kelompok 2 ternyata menuliskannya dalam bentuk ketiga. Kick. Okay, and then another. Tori catches the bus. The bus is chased by Tori. Do you see any difference? Ada perbedaannya nggak? Something wrong nggak nih? Apa yang salah? Tori mengejar catch, what is catches? Menangkap. Aktifnya Tori menangkap bus. Pasifnya Tori mengejar bus. Can you catch a bus? Bisa kamu menangkap bis? Catch ini sebenarnya terminologi atau kata yang biasa digunakan untuk percakapan lisan di sana, di Amerika sana, ya kan? Saat mereka ingin menaiki bis atau menunggu bis. I will catch the bus. Jadi dia akan naik bis gitu. Bisa jadi artinya tidak selalu menangkap, tapi karena kata kerjanya antara kalimat aktif dan pasif
Maksudnya apa? Mengejar ataukah mengejar yang mana nih? Kita pakai chase atau kita pakai catch? Kita pakai chase. Okay. Kalimat ketiga, they eat cereal. The cereal are eaten by them. Ada yang salah? Ada yang kurang tepat? Yang mana? The cereal are, kalau to-be-nya pakai are, subjeknya gimana? Harusnya ditambah s. Oke, karena kalau kayak ini kelompok 2 cuma makan sebiji sereal, iya kan? Cuma sebiji serealnya. Oke, thank you by the way kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Thank you ya. Terima kasih teman-temannya sudah mengoreksi tulis. Silakan, thank you. Okay then, you have present your work. Each group, semua kelompok sudah menampilkan hasil kerjanya. Sekarang kita analisis, kita evaluasi hasil kerja kelompok masing-masing. Sudah diperhatikan presentasi dari setiap kelompok tadi. Ada 3 yang ingin memberikan saran atau mengoreksi pekerjaan temannya yang kamu kira kurang tepat. Harusnya seperti ini, Mem. Nah, siapa? Ini mah? Ayo. Nah, Farel, please. Kelompok Lutfi seharusnya di kalimat pertama kata kerja untuk pasifnya menggunakan kalimat 3. Oh, kalimat 3. Kalimat 3. The first sentence just fine. Kalimat baik-baik saja, Farel. Ayo, kalimat ketiga. Kalimat 3 yang di kalimat pasif menggunakan verb ketiga. Oh, ketiga. Jadi mereka menggunakan Pertama. pertama. Nah, jadi kelompok ini kalimat ketiga harusnya kata kerjanya di kalimat pasif disebutnya ketiga. Thank you, Farel. Ini ada lagi yang lain? Isi, please. Isi. Number 1 kalimat 1 itu kan yang kalimat aktifnya itu per satu aja, tapi itu pakai verb 7. Oh, ketiga ya, kalimat pertama ya. Oke, keren. Terus yang kalimat kedua itu kan catches, artinya kan menangkap, jadi agak kurang tepat. Harusnya apa? Case ya? Case ya? Oh ya, di kalimat pasifnya case, di kalimat aktifnya catch. Oke, ada lagi? Ya, cukup? Oke, thank you. Thank you very much. Terima kasih sudah melakukan analyzing and evaluating your friends' work. Okay, seems like all of you have really understood the concept of active and passive voice. Ya kan? Okay, now it's time to conclude our activity for today. We have did several activity. Kita sudah melakukan beberapa aktivitas. Ya, kita tadi sudah menonton video, and then kamu sudah membentuk kelompok. You also have played the game. You have done your worksheet. Kamu juga sudah mengerjakan KPD kamu. Now it's time to conclude our activity today. Kita belajar membuat kalimat aktif dan pasif. Yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah apa? Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Bisa nggak kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif? Bisa. Thank you, Rizky. Nah, caranya gimana? Cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif gimana? Subjek menjadi objek. Mau diputar ya? Subjek kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Objek. Perubahan tempatnya. Oke, thank you. Objek dari kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Subjek dalam kalimat aktif akan menjadi objek dalam kalimat pasif. Gitu kan kesimpulannya? Oke, thank you. Now, let's do some reflection. Kita merefleksi kegiatan kita hari ini. Guys, did you enjoy your activity? Was it fun? Absolutely. Okay, do you get new knowledge for today? Dapat nggak hal yang baru hari ini? Ya.
mudah dipahami? Ya. Okay, thank you. That will be the end of our activity for today. Ini akan menjadi akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu kembali di jadwal kita di minggu depan dengan materi yang baru. Semoga dengan semangat yang baru, tapi masih dengan happy-nya yang sama. Okay, thank you for attending my class today. See you next week.